Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai diferensial pertama pada polinomial menggunakan aplikasi MATLAB. Yang pertama, untuk definisi. Ingat kembali, secara umum persamaan polinomial dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu fx sama dengan an x pangkat n ditambah an min 1 x pangkat n min 1 ditambah sampai dengan a1x ditambah a0. Nah, untuk mencari diferensial fungsi polinomial, MATLAB menyediakan sebuah perintah atau formula, yaitu polyder fungsi atau polyder f. Kemudian yang kedua, diferensial pertama. Untuk menentukan diferensial pertama, fungsi polinomial pada aplikasi MATLAB dapat menggunakan fungsi polyder f. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh pertama, tentukan nilai diferensial dari px sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 6. Untuk penyelesaian, dalam menyelesaikan soal polinomial, masih ingat ya, kita harus mengurutkan dari pangkat yang paling besar ke pangkat yang paling kecil. Dan jika ada pangkat yang loncat, misalkan dari 4x pangkat 3 langsung ke min 2x pangkat 1, maka untuk x pangkat 2 adalah 0. Jadi, fungsi dari soal tersebut secara lengkap dapat ditulis px sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 6. Dan solusi dengan MATLAB-nya adalah sebagai berikut. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi MATLAB. Di sini saya menggunakan HP, tapi jika kalian ingin menggunakan laptop juga tidak apa-apa ya. Nah, jika komen Windows atau lembar kerja dari MATLAB-nya sudah muncul, maka kita bisa langsung memasukkan fungsinya untuk dibentuk sebuah matriks. Nah, untuk membentuk matriks, tadi fungsi yang diketahui adalah fungsi P. Maka bisa kita tulis P sama dengan buka tutup kurung tegak, tuliskan angka pada atau koefisien di depan variabel dari pangkat yang paling besar ke pangkat yang paling kecil, yaitu tadi ada 1, 4, 0, min 2, dan juga 6. Kita enter saja, sehingga hasilnya atau matriks yang terbentuk adalah seperti yang muncul pada layar saat ini. Jika sudah, karena pada soal kita disuruh untuk menentukan nilai diferensial atau turunan pertama, maka kita bisa menggunakan fungsi yang tadi sudah kita ketahui, yaitu polyder fungsi atau polyder f. Nah, f ini nanti opsional ya, sesuai dengan fungsi yang diketahui. Nah, karena di sini kita yang diketahui adalah fungsi p, maka kita bisa tulis saja p1 untuk diferensial pertama sama dengan polyder p. Kita enter saja, sehingga hasilnya untuk P1 atau diferensial pertamanya adalah 4, 12, 0, dan min 2. Jadi, turunan dari Px sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 2x plus 6 adalah 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 min 2. Nah, tahu ya gimana cara menulisannya? Jadi, karena tadi kita dapatkan hasil untuk P1-nya 4, 12, 0, dan min 2, maka untuk angka yang pertama kita kasih atau kita pangkatkan dengan pangkat yang paling tinggi. Karena di sini ada 4 angka, maka kita mulai dari x pangkat 3. Jadi, x pangkat 3 adalah pangkat yang paling besar, lalu dilanjutkan pangkat 2 sampai ke konsonan. Nah, karena di sini pangkat satunya 0, maka boleh tidak kita tulis ya. Jadi hasilnya tetap 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 min 2. Kita lanjutkan. Selain dengan cara tadi, ada juga cara lain, yaitu dengan mendefinisikan x sebagai suatu variabel, kemudian didiferensialkan dengan perintah dif
dalam kurung f, x, n. Ini jika sudah dalam soal diketahui nilai x-nya itu berapa. Kita langsung ke contoh yang kedua. Contoh kedua diketahui px sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 2x plus 6. Ini hampir sama soalnya ya, kayak soal yang pertama. Cuma di sini ada tambahan, yaitu tentukan turunan px di x sama dengan 5. Jadi yang ditanyakan itu turunan dari px jika x-nya adalah sama dengan 5. Maka penyelesaiannya kita dapat menggunakan dua cara. Untuk cara satu, kita bisa menggunakan rumus atau perintah dari contoh pertama tadi di awal, yaitu dengan mencari diferensial pertamanya terlebih dahulu. Kemudian untuk menentukan turunan px di mana x-nya itu sama dengan 5, kita bisa menggunakan perintah polyval. Masih ingat ya, di pertemuan sebelumnya kita juga membahas tentang perintah polyval di nilai-nilai fungsi. Nah, setelah itu barulah kita dapatkan hasilnya. Jadi langkah pertama seperti yang di awal tadi ya, kita tulis secara lengkap dulu fungsinya. Jadi px sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 plus 0x pangkat 2 min 2x plus 6. Itu sudah fungsi secara lengkap ditulisnya. Nah, kemudian seperti cara di contoh 1, kita akan buka aplikasi MATLAB terlebih dahulu. Kita buka. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama seperti contoh 1. Kita tulis terus ya, selanjutnya kita cari diferensial atau turunan pertamanya. Nah, kalau sudah, ini kita sudah dapat hasil dari diferensial pertamanya. Selanjutnya, untuk mencari atau menentukan turunan dari px di mana x-nya sama dengan 5, kita gunakan rumus atau perintah polyval. Maka langsung saja kita tulis polyval dalam kurung p1, x-nya itu berapa tadi? 5 kan? Maka di sini p1, 5. Langsung kita enter dan hasilnya kita dapat 798. Jadi untuk menggunakan cara pertama, hasilnya yang didapatkan dari turunan px dengan x sama dengan 5 adalah 798. Nah, lalu untuk cara yang kedua bagaimana? Cara kedua, kita gunakan yang rumus tadi di awal ya, yang setelah kita menyelesaikan contoh 1, yaitu rumusnya atau perintahnya adalah div dalam kurung f, x, n. Nah, jadi soal tadi dapat diselesaikan dengan cara mendefinisikan x sebagai suatu variabel, kemudian didiferensialkan dengan perintah yang tadi saya sebutkan. Kita langsung ke MATLAB-nya. Oke, kita sudah masuk ya ke lembar MATLAB-nya. Jadi teman-teman, di cara kedua ini kita akan menggunakan perintah div dalam kurung f, x, n. Pertama, untuk menggunakan rumus tersebut, kita ada tambahan sebuah perintah yaitu sims x. Jadi sebelum kita menggunakan perintah tadi, kita harus menuliskan sim x terlebih dahulu. Ini salah satu formula tambahan supaya perintah atau rumus tadi itu bekerja. Jadi kita tulis sjms x, terus kita enter. Nah, selanjutnya di baris kedua ini adalah untuk penjabaran dari fungsi yang diketahui. Nah, tadi kan fungsi yang diketahui kita pakai soal yang sama ya, yaitu adalah px sama dengan x pangkat 4 plus 4x pangkat 3 min 2x pangkat 1 ya, terus plus 6. Nah, maka pada MATLAB-nya kita jabarkan. Misalkan saya menjabarkannya menggunakan variabel j ya, atau kalian mau pakai variabel p aja juga nggak apa-apa. Di sini saya menggunakan y sama dengan
X pangkat 4 jika dijabarkan menggunakan simbol, kita penjabarannya menggunakan simbol ya. Nah, jadi jabarannya jadinya seperti ini. Simbolnya pakai simbol yang ini. X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3. Maka kalinya itu kita menggunakan bintang untuk simbolnya. Jadi 4 dikali X pangkat 3. Kemudian min 2X berarti min 2 dikali X, lalu ada plus 6. Nah, selesai dijabarkan, maka kita bisa langsung cari turunan pertamanya. Kita kasih titik koma terlebih dahulu sebelum di enter. Oke. Nah, setelah di enter, kita langsung cari turunan pertama. Misalkan turunan pertama dari Y, saya kasih DY. Saya contohkan, misalkan DY sama dengan div atau diferensial dari Y, yaitu turunan pertama dari Y. Dan di atas ini ya, versi kedua. Terus bisa langsung kita enter. Nah, hasilnya adalah 4X pangkat 3 plus 12X pangkat 2 min 2. Di sini bentuknya masih penjabaran, tidak apa-apa. Memang seperti itu bentuknya. Nah, kemudian sama seperti cara pertama, maksudnya seperti soal pertama tadi, yaitu kita akan menentukan turunan dari fungsi Px apabila x-nya sama dengan 5. Maka di sini kita saya misalkan di sini dy5 sama dengan perintah atau formula tambahannya, ada tambahan lagi ya, satu lagi, yaitu subs, subs. Ya, begini. Ada perintah tambahannya. Terus dalam kurung dy, x, 5. dy-nya itu tadi dari turunan pertamanya ya. Lalu x-nya kita tulis saja x, 5 itu dari nilai x yang diketahui. Kemudian bisa kita langsung enter, dan hasilnya adalah sudah ketemu 798. Sama ya seperti ketika kita menggunakan cara pertama tadi, hanya saja yang ini lebih singkat caranya, cara kedua. Jadi untuk cara kedua ini yang perlu kita ingat-ingat sebelum menggunakan rumusnya adalah yang pertama harus mengetikkan kata atau perintah sims x terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita jabarkan perintah atau fungsi yang diketahui pada soal. Lalu kita cari turunan pertamanya, yaitu dengan div dalam kurung fungsinya itu berapa, fungsinya itu apa. Misal kemudian ketika sudah diketahui hasilnya dari turunan pertamanya, langsung kita cari untuk x-nya itu sama dengan berapa pada soal. Misalkan kalau yang tadi kan 5, berarti kita cari jika fungsi px-nya sama x-nya itu sama dengan 5, maka dy5 sama dengan formula atau perintah tambahannya, yaitu subs dalam kurung fungsi ya, fungsinya tadi hasil dari fungsi pertama atau turunan pertamanya, yaitu dy, x, 5 dari nilai x-nya. Maka didapatkanlah hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Begitu teman-teman, kiranya materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penjelasannya. Kita akan lanjutkan ke video selanjutnya, yaitu mengenai diferensial kedua pada polinomial. Apabila masih ada yang tanyakan, kalian boleh menanyakan secara langsung kepada saya, yaitu menggunakan lewat WA, atau bisa tuliskan di komentar ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.